Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Puji berita syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan di atas dunia dengan tujuan melakukan amalan-amalan untuk berbekal di akhir akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang ilmu pengetahuan dan penuh keyakinan seperti saat sekarang. Baiklah, pada video singkat saya kali ini, saya akan membahas tentang tafsiran surah An-Nisa ayat 11 dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang kita lakukan pada saat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها ودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya melebihi dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Jika dia hanya satu orang anak perempuan saja, maka ia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua orang ibu bapaknya, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh orang tuanya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika ia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut telah dipenuhi, harus dipenuhi wasiatnya yang dibuat dan setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Tentang orang tua muda anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang di antara mereka
yang lebih baik manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Adapun tafsiran surah An-Nisa ayat 11 ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, yang paling utama adalah ketentuan pada syariat Allah akan tentang pembagian hak atau warisan. Sebagaimana dalam arti dari surah An-Nisa ayat 11 tersebut menentukan apa aja, menjelaskan tentang syariat kita, syariat muslim, syariat agama tentang pembagian hak atau warisan. Yang kedua, pada surah An-Nisa tersebut menentukan berapa persen warisan menurut ketentuan syariat. Ketentuan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu jika seorang yang meninggal memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka warisan untuk anak laki-laki adalah 2 kali besarnya 2 kali anak perempuan. Atau bisa kita simpulkan 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan untuk pembagian harta warisan. Ketentuan yang kedua tentang pembagiannya adalah jika sang yang meninggal atau sang ahli warisannya adalah 2 orang anak perempuan ataupun lebih, maka besaran warisan untuk mereka adalah 2/3 dari keseluruhan harta, sedangkan sepertiganya adalah hak bagi ahli waris lain. Ketentuan yang ketiga yaitu jika pewaris atau ahli warisnya hanyalah jika yang meninggal hanya memiliki 1 anak perempuan, maka hak warisan yang dimiliki anak tersebut adalah setengah dari harta keseluruhan, dan setengahnya lagi adalah hak bagi ahli waris yang lain. Ketentuan yang keempat adalah jika yang meninggal masih memiliki orang tua yang lengkap dan masih memiliki anak, maka untuk orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 dari keseluruhan harta. Dan jika tidak memiliki anak, maka masing-masing kedua orang tuanya mewarisi 1/3. Dan jika yang meninggal memiliki saudara, maka untuk ibu adalah 1/6 dari keseluruhan harta. Ketentuan ketiga ataupun poin yang ketiga dari surah An-Nisa ayat 11 ini yaitu ketentuan syariat, wasiat menurut syariat. Menurut ayat ini, sang wasiat hanya untuk orang yang di luar ahli waris. Jika seorang bapak mewasiatkan hartanya kepada anaknya, maka wasiat itu tidaklah berjalan, tidaklah berlaku. Ketentuan keempat atau poin keempat yang dapat dari surah An-Nisa 11 ini yaitu ketentuan hutang menurut syariat. Hutang di sini adalah hutang bagi yang meninggal, bukan hutang hak sanak saudara keluarganya yang lain, tapi hanyalah hutang pribadinya. Yang kelima yaitu keadilan dan kesetaraan pendidikan sosial dalam keluarga. Bagaimana kita ketahui, surah An-Nisa ini diturunkan oleh Allah untuk menentukan beberapa bagian harta warisan jika di dalam keluarga tersebut memiliki permasalahan tentang pembagian harta warisan. Ada tentang poin pentingnya dari kandungan surah An-Nisa itu adalah tersebut. Sedangkan beberapa poin yang masih dapat kita ambil yang lainnya yaitu pertama, nilai keadilan dan akhlak sosial. Surah An-Nisa ayat 11 ini mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam pembagian hak, tentang pembagian hak termasuk dalam warisan. Allah menegaskan bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atau memiliki bagian yang telah ditetapkan secara profesional. Yang kedua itu keteraturan dan disiplin. Hal ini berkaitan tentang tata kehidupan. Ketentuan yang rinci tentang pembagian harta warisan menunjukkan betapa syariat Islam mengajarkan keteraturan. Hal ini mendidik manusia untuk hidup teratur, tertib, dan disiplin dalam menjalankan kehidupan.
Dalam dunia pendidikan, peserta didik dapat diajarkan pentingnya menaati aturan, mengatur waktu, serta menjaga keteraturan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan etika dan nilai moral. Surah An-Nisa ayat 11 menekankan pentingnya menunaikan wasiat dan melunasi hutang pewaris sebelum pembagian harta. Hal ini mendidik sikap tanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Kita tidak dapat belajar untuk melaksanakan kewajiban, menghargai hak orang lain, serta menemukan rasa empati dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan poin terakhir yang dapat kita ambil atau poin terakhir yang dapat kita simpulkan yaitu penghargaan terhadap hak individu, social education. Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan berapa pentingnya pelajaran berharga bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Dalam dunia pendidikan, hal ini menanamkan kesadaran untuk menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta membiasakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan cara ini, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang menghargai keadilan sosial dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Baiklah, mungkin hanya sekian isi video singkat saya pada kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga surah mata kuliah tafsir terbagi. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.